Shalom semuanya, senang sekali bertemu lagi di Renungan Pagi. Sebelum kita mendengarkan firman, mari kita berdoa. Terima kasih kepadamu Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk segala hal yang Kau sudah lakukan di hari-hari yang kami sudah lewati. Dan juga untuk hari ini, karena kami percaya hari ini adalah hari yang penuh dengan berkat. Hari yang membuat kami punya pengalaman baru, pengalaman bersama dengan Engkau, pengalaman di dalam kehidupan, dan kami percaya Engkau tidak pernah melepaskan tangan kami, tetapi Engkau tetap memegang hidup kami, sehingga setiap perjalanan kami adalah perjalanan bersama Tuhan Yesus. Dan singkapkan firman-Mu pada pagi hari ini, sehingga kami memiliki bekal firman sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Pagi hari ini firman Tuhan tentang bantuan dari surga. Pernahkah saudara mengalami masalah yang sangat besar yang seakan-akan tidak bisa keluar dari sana? Dan mungkin sekarang saudara sedang mengalaminya. Masalah pernikahan, masalah perselingkuhan, pengkhianatan, masalah anak-anak, masalah ekonomi, masalah penyakit. Ada banyak masalah yang timbul yang ada di dunia ini. Bahkan pada waktu kita punya impian tetapi tidak ada kekuatan untuk meraih impian itu, kita tidak punya dana, kita tidak punya kesempatan, kita tidak punya channel, kita tidak punya apapun yang dapat kita andalkan untuk kita bisa meraih cita-cita itu. Pernahkah saudara sudah baik dengan orang, saudara menolong dia, ternyata justru dia yang mengkhianati saudara? Bukan hanya mengkhianati dengan meninggalkan saudara, tetapi dia justru yang menghancurkan hidup saudara. Mungkin saudara pernah menolong orang dari keterpurukan mereka, dari kesusahan mereka, tetapi waktu mereka bangkit, justru mereka menghina saudara, seakan-akan mereka tidak butuh pertolonganmu selama ini. Ngapain kamu menolong saya? Dan bahkan dia mungkin memfitnah saudara, menghancurkan reputasi saudara. Mungkin saudara dikhianati oleh orang yang saudara percaya. Bahkan mungkin saudara adalah orang yang dihancurkan oleh keluargamu sendiri, atau bahkan orang tuamu sendiri. Atau orang tua yang dikhianati oleh anak-anaknya sendiri. Dulu di Singapura, ada seorang pengusaha yang sangat kaya. Dia punya anak satu-satunya. Pria ini istrinya sudah meninggal. Dia sangat mencintai anaknya satu-satunya. Sampai suatu saat, anaknya mau menikah, maka seluruh harta diwariskan kepada anaknya. Tetapi setelah menikah, ternyata istrinya membuat dia menjadi berubah. Dia mengusir ayahnya tanpa uang sesen pun. Sampai dia harus menjadi seorang pengemis di jalanan. Sampai suatu saat ada salah satu teman yang melihat dia mengemis, dan pria ini karena malu dia cepat-cepat menghindar. Tapi kemudian orang ini mengejar dia. Dia mau meyakinkan dirinya bahwa apa benar dia adalah temannya seorang pengusaha yang sangat sukses itu yang sekarang menjadi pengemis. Dan ternyata benar. Lalu dia memanggil teman-temannya dan mereka pada bertanya apa yang terjadi. Dia sambil menangis, sebenarnya dia malu menceritakan karena dia dikhianati oleh anaknya sendiri, anak yang sangat dia cintai dan dia manjakan. Seluruh hartanya diberikan kepada dia, tetapi justru dia dibuang. Teman-temannya sangat marah dan melaporkan hal ini kepada pemerintah, dan puji Tuhan, akhirnya semua harta yang sudah diserahkan kepada anaknya, warisan itu dibatalkan. Karena bagi pemerintah, anak yang durhaka tidak berhak menerima warisan dari orang tuanya, sehingga orang ini menjadi kembali jaya. Tetapi saudara, ada banyak terjadi pengkhianatan dalam pernikahan. Mungkin istri-istri sudah meninggalkan segala-galanya untuk suaminya. Dia mungkin harus meninggalkan pekerjaannya demi merawat suami dan merawat anak-anaknya, tetapi kemudian dikhianati. Ada seorang wanita menikah dengan seorang pria yang kena stroke karena dia berbelas kasihan. Dia mencintai pria ini, dia berbuat baik, suaminya itu sudah punya anak satu, dia duda. Pria ini duda cerai, punya anak satu, sehingga orang ini merawatnya. Tetapi setelah dirawat dan sembuh, pria ini meninggalkan wanita ini dan menikah dengan orang lain.
Sehingga wanita ini benar-benar terpukul. Dia merasa terhina. Dia merasa sudah membuang-buang waktunya selama ini. Bukan hanya waktu, tetapi uang, tenaga, semuanya dia berikan kepada suaminya. Nah, saudara, di dunia ini ada banyak pengkhianatan. Bahkan orang yang sering kali mengkhianati adalah orang-orang terdekat kita. Saya kemarin menerima video tentang persahabatan, dan di situ judulnya, seringkali seorang sahabat tidak seperti yang kamu pikirkan. Di situ menunjukkan, mungkin saudara pernah lihat ya, ada dua orang sahabat yang berjalan di jalan, di pinggir jalan. Kenapa semua orang tahu bahwa ini adalah sahabat? Karena mereka berjalan dengan ketawa-ketawa, berpelukan. Kalau cewek itu biasanya kalau sahabatan begitu ya, berpelukan, gandengan, gandengan nggak cuma gandengan tangan begini, tapi gandengan diapit begini, bercanda. Tetapi begitu ada bis lewat, tiba-tiba temennya ini mendorong temennya supaya ketabrak bis. Kok puji Tuhan ada CCTV di situ, sehingga orang itu bisa melihat bagaimana orang ini sengaja mendorong temennya. Tapi temennya yang didorong itu kayak nggak sadar kalau itu kesengajaan. Dia hampir-hampir itu masuk ke kolongnya bis. Kalau sudah masuk itu ya sudah, dia pasti sudah ketindih bis, sudah matilah. Tetapi karena dia kemurahan Tuhan, dia bisa menyelamatkan diri, terus temennya itu pura-pura kayak kaget begitu, terus ditolongin, terus dipeluk itu temennya. Tetapi kemudian di belakangnya itu karena kebetulan ada polisi, langsung menghentikan orang ini. Temennya sendiri tidak tahu bahwa temennya tadi mendorong dengan sengaja. Dia pikir itu bukan kesengajaan, tetapi karena ada CCTV, semua orang bisa lihat bagaimana temennya itu sengaja mendorong dia. Lalu ada dua orang tua, sama-sama perempuan, dia berjalan-jalan di tepi apa ya, kayak tebing gitu, karena kemudian sampingnya adalah lautan. Dia berjalan, kemudian sambil bercanda-canda, ya kan, sambil bercanda-canda begitu kan, terus dilihat di CCTV itu mereka lagi bercanda, kemudian salah satu temennya itu melihat ada bunga di pot. Nah, kemudian orang itu waktu lihat ke potnya itu, tiba-tiba temannya mendorong dia supaya masuk ke dalam laut. Dan untungnya orang itu waktu didorong, tetapi orang ini tidak berhasil mendorong temannya ke laut. Mungkin karena sudah tua ya, jadi tenaganya kurang, tetapi dia berusaha mengulang lagi supaya temannya itu jatuh ke dalam laut. Dan untungnya kemudian ada orang yang menolongin dia. Ada lagi seseorang persahabatan, dia sama-sama, nggak tahu kok perempuan lagi ya, perempuan. Ada dua orang teman, mereka berjalan menuju ke subway station, atau kalau di Indonesia stasiun kereta api. Nah, di stasiun kereta api tapi kalau kereta api di Amerika itu kan kayak ada bawah tanahnya ya, sehingga keretanya itu memang agak masuk ke dalam tanah begini. Nah, kemudian orang itu jalan dari pintu gerbang masuk ke stasiun kereta api itu dengan ngobrol, dengan gandengan. Itu menunjukkan mereka bukan teman jauh, tetapi teman yang dekat. Tapi pada waktu salah satu dari mereka itu melihat ada kereta itu sudah mulai datang, kan pasti orang-orang lagi pada menunggu kereta ya. Waktu dia datang, kereta itu melaju datang. Tiba-tiba dia menarik temannya ini, ditarik dan didorong untuk masuk, untuk nabrak kereta. Tetapi karena temennya ini waktu dilempar, kan selalu kalau di tren yang di Amerika itu kan ada kayak cekung gini ya untuk keretanya itu agak tenggelam setengah di dalam gitu kan. Dia jatuh ke bawah, karena jatuh dia langsung apa ya, dia berpegangan ke temannya yang mendorong sehingga temannya ikut jatuh. Dan mujizatnya terjadi itu temannya yang dia dorong itu jatuh di bawah dan teman yang mendorong itu jatuh di atas dia. Sehingga yang ketabrak kereta api adalah teman yang mau berusaha membunuh temannya ini. Memang dia tidak mati karena keretanya itu langsung ngerem dengan mendadak, tetapi sempat ketabrak, dia kritis, dia dibawa ke rumah sakit walaupun tidak mati. Dan di situ ditulis, hati-hati, tidak semua orang yang dekat dengan kita adalah sahabat kita.
Karena manusia itu bisa berubah. Itu sebabnya kenapa kita harus mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Kita itu tidak maha tahu. Tetapi kalau kita berdoa, kita takut akan Tuhan, maka Tuhan itu yang akan melalukan dan menyelamatkan kita. Demikian juga dengan Daud. Daud itu sangat tunduk kepada mertuanya, yaitu Raja Saul. Dia menghormati Saul sebagai rajanya, sekaligus sebagai bapaknya. Makanya dia selalu memanggil Saul dengan kata Bapa, karena dia adalah mertuanya sendiri. Dia tidak pernah mengkhianati Saul. Kemanapun dia pergi berperang, dia banyak membawa kemenangan bagi bangsa Israel. Sehingga itu menguntungkan Saul. Tetapi Saul membenci Daud. Berapa kali Daud akan dibunuh. Tetapi karena Daud adalah kekasih Tuhan, sebesar apapun usaha Saul untuk membunuh Daud tidak pernah berhasil. Bahkan untuk mencelakai Daud sedikit saja tidak berhasil. Dan pada akhirnya Saul sendirilah yang mati. Itu sebabnya di dalam kehidupan kita, jangan pernah takut tentang pengkhianatan. Jangan pernah takut dengan orang-orang yang menusuk kamu dari belakang. Selama kita bersama dengan Tuhan, Tuhan bisa mengubah segala sesuatu menjadi kebaikan. Bukankah Yusuf dikhianati oleh saudara-saudaranya sendiri? Bukankah Simson dikhianati oleh istrinya sendiri yaitu Delila yang menyerahkan Simson kepada tentara Filistin? Itu sebabnya firman Tuhan berkata, jangan mengandalkan manusia. Yeremia 17 ayat 5, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Tulis di chat, jangan mengandalkan manusia, tetapi bergantunglah kepada Tuhan. Dan hari ini saya hanya ingin menyampaikan bahwa selama kita di dunia, pengkhianatan itu ada, kejahatan itu ada, karena kita ini berada di dunia di mana iblis adalah rajanya. Seluruh dunia ada di bawah kuasa si jahat. Si jahatlah penguasa, dialah rajanya, dialah yang mengatur dunia ini. Dan di dalam iblis tidak ada kebaikan, tetapi kejahatan. Tetapi kerajaan Allah, isinya adalah kasih, kebenaran, dan kekudusan. Selama kita melekat kepada Tuhan, sekalipun kita masih ada di dunia, maka kerajaan Allah menyertai kita. Dan sebagai anak-anak raja, Tuhan selalu mengirimkan malaikatnya untuk melindungi saudara dan saya. Jadi pagi hari ini kita mau belajar, jangan mudah percaya dan jangan mengandalkan manusia. Dan kalau saudara dikhianati, jangan pernah sakit hati, karena seperti itulah dunia bekerja. Dan sebagai anak Allah, tetaplah berbuat baik, tetap berbuat benar, dan tetap mengandalkan Tuhan. Maka Tuhan yang akan mengubah segala sesuatu menjadi kebaikan. Bukankah Tuhan menyelamatkan Daud? Bukankah Tuhan menyelamatkan Yusuf? Bukankah Tuhan juga yang menyelamatkan Sadrah, Mesah, dan Abednego dari dapur api? Bukankah Tuhan juga yang menyelamatkan Daniel dari gua singa? Dan Tuhan yang berperkara dengan orang-orang yang ingin menghancurkan hidup mereka. Musuh-musuh Daniel, merekalah yang dibuang ke gua singa. Saul yang ingin membunuh Daud, akhirnya dialah yang mati. Haman yang ingin menggantung Mordekai, akhirnya dia sendirilah yang digantung. Saudara-saudara Yusuf yang menjual Yusuf untuk menjadi budak, pada akhirnya mereka harus tunduk di bawah kepemimpinan Yusuf. Sekalipun Yusuf adalah adik mereka, tetapi mereka semuanya harus tunduk kepada Yusuf. Bahkan mereka takut karena saat itu Yusuf adalah penguasa di Mesir. Jadi Tuhan sanggup mengubahkan keadaanmu selama engkau tetap berespon benar seperti Daud, seperti Yusuf. Mari kita berdoa, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Sekalipun kami ada di bumi, dunia penuh dengan kejahatan, tetapi kami punya Bapa yang baik, Bapa yang di surga, penguasa langit dan bumi, yang selalu menyertai kami, tidak hanya berjalan dengan kami, tetapi juga mengirimkan bala tentara surga untuk menyertai kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, dan hamba-Mu berdoa untuk semua yang ikut di dalam ibadah renungan pagi ini Tuhan. Biarlah setiap orang yang mengalami pergumulan, mereka mengalami kelepasan. Setiap orang yang sakit disembuhkan.
Dan setiap orang yang mengalami pengkhianatan, mereka mendapatkan pembelaan. Dan setiap orang yang mengalami pergumulan, biarlah mereka mengalami Tuhan Yesus kelepasan, kelegaan, dan pembalikan keadaan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selama kau